Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Salam kebajikan. Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sahrul Adit Ashari. Saya Ninyaman Putri Buana Aryani Saraswati. Jadi di sini saya dengan rekan saya akan mempresentasikan proposal PKMPSA kami dengan judul Upaya Dinas Sosial Kabupaten Pemalang untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi anak-anak jalanan yang putus sekolah. Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama, yang disebut dengan anak jalanan itu seperti apa ya? Jadi, anak jalanan itu adalah mereka yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi, serta tidak memiliki tempat tinggal tetap yang secara yuridis tidak berdomisili secara otentik. Dan sebagian besar dari mereka itu belum memperoleh hak dasarnya. Di samping itu, karena Indonesia adalah negara hukum, maka bertujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya. Seperti memberikan perlindungan terhadap hak anak. Perlindungan terhadap hak asasi anak itu sendiri harus ditegakkan guna melindungi kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Oleh karenanya, anak jalanan seharusnya mendapatkan pengawasan dan perlindungan khusus dari pemerintah agar terpenuhi semua haknya. Salah satunya dalam hal ini adalah hak memperoleh pendidikan. Sangat miris ketika kita melihat angka anak terlantar di Indonesia, yaitu sekitar 420.000 jiwa yang tersebar di berbagai daerah. Ketika melihat angka yang sebanyak itu, maka muncul keprihatinan dari diri kita sendiri. Dan di saat yang sama pula, maka timbul yang namanya masalah sosial. Penanganan terhadap anak jalanan saat ini, itu hanya diberikan berupa anggaran dana saja, atau biaya untuk hidup saja. Mereka bukan saja harus mampu bertahan hidup dalam kehidupan kota yang sangat keras, namun lebih dari itu, mereka juga memerlukan yang namanya pendidikan, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, Menteri Sosial Republik Indonesia mendorong kota-kota di seluruh Indonesia untuk bekerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, ataupun komponen yang lainnya dalam menangani anak terlantar atau anak jalanan yang ada di tiap-tiap daerah. Sehingga dengan dipenuhinya hak dasar seperti hak memperoleh pendidikan, hal itu dapat membantu terjadinya perubahan perilaku anak-anak jalanan, baik dari perilaku sosialnya maupun perilaku ekonominya. Hak memperoleh pendidikan itu sifatnya fundamental, serta sebagai sarana untuk mengangkat dan memberdayakan anak-anak dari kemiskinan. Penyelesaian persoalan terkait pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi anak jalanan di Kabupaten Pemalang, terdapat teori keadilan. Keadilan sendiri berasal dari kata adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, dan atau tidak sewenang-wenang. Singkatnya, keadilan tersebut adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara, dan setiap orang harus dipandang sebagai equality before the law, atau setiap orang dipandang sama di hadapan hukum. Oleh karenanya, setiap orang, termasuk juga anak-anak jalanan itu sendiri, harus dipenuhi hak dasarnya. Salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah menjadi dasar untuk mewujudkan tujuan negara. Salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga, untuk mencapai tujuan tersebut, maka negara harus memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap warga negaranya, tanpa terkecuali. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur tentang setiap warga negara berhak untuk mengikuti pendidikan. Kemudian, anak-anak jalanan mempunyai hak yang dijamin oleh negara. Pemenuhan hak-hak tersebut itu merupakan bagian dari konstitusi negara yang dibebankan kepada pemerintah untuk mengatasinya. Sehingga, anak-anak jalanan itu wajib diberikan yang namanya perlindungan hukum, karena mereka itu kerap kali mendapatkan diskriminasi dan kekerasan. Perlindungan hukum bagi anak-anak jalanan, yang pertama itu berupa tindakan preventif, yang kedua adalah tindakan represif. Dalam tindakan preventif, maka negara harus memberikan upaya-upaya pencegahan
terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak jalanan. Misalnya adalah pemerintah memberikan sebuah sosialisasi kepada anak-anak jalanan tentang bahaya-bahaya yang ada di jalanan. Kemudian yang kedua adalah tindakan represifnya. Maka negara harus melakukan upaya-upaya untuk memenuhi hak-hak dasar anak-anak jalanan, seperti memberikan fasilitas pendidikan, menyediakan tempat singgah dan belajar, serta memberikan tindakan untuk merehabilitasi anak-anak jalanan yang sudah terlanjur melakukan hal-hal penyimpangan-penyimpangan. Perlindungan anak termasuk anak-anak jalanan itu diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Serta pemenuhan hak-hak tersebut, salah satunya adalah pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang di dalamnya mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan cuma-cuma bagi anak-anak yang perlu perhatian khusus. Sehingga kesimpulannya adalah, anak-anak jalanan yang putus sekolah, khususnya di Kabupaten Pemalang, harus diberikan pemenuhan hak atas pendidikannya. Karena ketika hak atas pendidikan ini sudah diberikan, maka hak dasar yang lainnya juga akan mengikutinya. Contohnya seperti hak memperoleh pekerjaan yang layak, dan dapat pula menjadi sarana untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.